Audit Talks, tempat di mana kita mengupas tuntas dunia audit dari berbagai sudut pandang. Aku dia sebagai mahasiswa akuntansi yang sedang magang di bidang audit internal. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting nih, yaitu mengenai siklus audit persediaan dan pergudangan. Di sini kita udah ditemani oleh 3 narasumber yang luar biasa. Untuk di sebelah kananku sendiri ada Febri. Halo semuanya. Nah, Febri ini merupakan kepala gudang pada salah satu perusahaan terbesar di Semarang. Lalu untuk sebelahnya Febri ada Junjung. Halo semuanya. Nah, Junjung ini merupakan auditor senior yang udah sering banget nih bantu mecahin berbagai masalah audit yang cukup kompleks. Lalu yang terakhir di sebelah Junjung ada Kiki. Halo semuanya. Nah, Kiki ini merupakan manajer operasional yang dikenal sangat cerdas banget dalam memberikan solusi-solusi yang cukup praktis dan tentunya tepat sasaran. Nah, Febri nih sebagai kepala gudang, boleh nggak sih dijelasin secara singkat aja apa sih tantangan utama dalam melakukan pengelolaan persediaan dalam gudang tersebut? Untuk tantangannya sendiri itu banyak banget ya dia, mulai dari pencatatan barang yang masuk dan keluar yang harus akurat, pengendalian stok, sampai soal keamanan dan keakuratan data. Kalau misalnya sistemnya atau SDM-nya lengah sedikit, semua stok bisa kacau itu. Oh, berarti dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan di gudang ini tuh memang perlu kontrol yang cukup ketat ya, Feb. Nah, buat Junjung dalam mengaudit persediaan dan pergudangan ini tuh kenapa siklus ini tuh dianggap sangat penting? Oke, baik. Jadi kenapa siklus ini sangat penting? Ya terutama kan akun persediaan kan termasuk dalam akun rahasia kan teman-teman. Jadi akun rahasia itu bisa dibilang akun yang banyak keluar masuknya lah siklusnya aktivitasnya, dan juga rawan terhadap dari aktivitas manajer maupun manipulasi daripada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, jadi perlu adanya audit ini penting karena nanti kita bisa melihat tuh gimana sih sistem kontrol internalnya apakah sudah berjalan dengan baik, dan juga nanti implikasinya terhadap si akun persediaan yang ada di gudangnya seperti itu. Oh, gitu ya. Terus buat dari sisi manajemennya sendiri nih ya, apa harapan kamu dengan adanya proses audit ini? Baik dia. Jadi kalau dari manajemen ya, kita kan pengen audit ini menjadi mitra nih untuk mewujudkan langkah strategis bagi perusahaan terkait tentang kinerja manajemen dan juga khususnya pergudangan dan persediaan. Jangan audit itu bukan cuma mencari kesalahannya doang nih, tapi juga membantu kami untuk menemukan potensi efisiensi dan juga perbaikan ke depannya. Misalnya nih kadang kan ada hal-hal kecil yang mungkin dari kami mungkin belum Kayak nggak terdeteksi gitu ya? ya kayak gitu. Itu tuh kadang tuh bisa muncul atau bisa diketahui ketika dilakukan proses audit, karena kan audit tuh lebih lebih memiliki keahlian yang kita tuh mungkin belum punya kayak gitu. Nah, dari situ bisa menjadi masukan bagi manajemen dan perusahaan untuk melakukan perbaikan operasional ke depannya. Jadi semacam check up berkala gitu bagi gudang kami dan juga tim kami seperti itu. Oke, aku setuju banget nih sama pendapat Kiki. Jadi audit ini tuh nggak cuma buat cari kesalahan aja, tapi juga kayak ngebantu kita buat mendeteksi hal-hal yang mungkin nggak kelihatan sama kita sendiri. Nah, ibaratnya kayak tadi check up rutin, itu bisa jadi cara buat kita tuh mengetahui kondisi perusahaan kita tuh, kondisi gudang dalam perusahaan kita tuh lagi sehat atau lagi enggak. Jadi kayak malah ngebantu banget buat ningkatin kinerja ke depannya. Betul banget. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Buat Junjung sendiri nih, apa saja prosedur standar audit yang digunakan untuk melakukan audit pada siklus ini? Oke, baik. Jadi untuk proses auditnya pasti dari kami dari tim audit akan melihat ya bagaimana proses masuk dari si barang-barang ini, apakah dia masuknya lewat orang-orang yang memang sudah terpilih, dan juga gimana rekapan ataupun mekanismenya itu kita juga perlu tahu ya, prosedurnya dari barangnya itu dari vendornya, terus ada masuk ke gudang, terus lewat distribusi dan segala macamnya, itu perlu kami tahu proses alurnya itu flow chartnya itu gimana. Terus dari situ baru kita bisa lihat lagi tuh apakah memang di gudang itu sudah menerapkan namanya uji kontrol internal bagi orang-orang yang berkepentingan dalam akses ke persediaan yang memang ada di dalam gudangnya. Dan
kami juga melakukan pengujian substantif ya, yaitu dengan membandingkan yang memang ada di gudangnya yang ada fisik. Lalu kami datang ke situ, nah nanti kami juga bandingkan yang memang sudah diberikan oleh si pihak manajemen di laporan keuangan, yaitu dalam buku besarnya dan beracaranya apakah memang sudah sesuai yang ada dengan di fisiknya. Nah, hal tersebut akan mengimplikasikan terhadap apakah memang sudah benar prosedur ataupun standar auditnya yang kami terapkan seperti itu. Nah betul banget tuh, biasanya timnya Mas Junjung sendiri pas ada audit itu bisa ikut tim gudang untuk cek opname barang yang ada. Nah itu udah bener belum sih antara data dan kondisi barangnya itu beneran ada atau enggak. Nah itu biasanya di situ juga para tim gudang itu ditanya dengan pertanyaan mendadak, disuruh hitung barang ini barang itu. Nah itu tuh nggak dikasih tahu tuh awalnya. Nah itu di situ itu ketahuan biasanya pencatatan di gudang itu rapi atau enggak sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya lagi audit di gudang ini tuh kayak staff-staff gudangnya tuh juga ikut turun tangan gitu ya buat bantuin gitu ya. Jadi kayak staff-staff gudang tuh harus siap gitu ya. Bener banget tuh, kami itu juga harus menjaga kerapian pencatatan dan kedisiplinan SOP. Misalnya yang mencatat produk keluar atau masuk itu harus orang yang beda dengan yang input datanya, karena biar nggak terjadi kesalahan atau manipulasi di situ. Wah, aku jadi lihat nih dari hal itu menunjukkan bahwa audit itu membantu banget untuk mengukur apakah sistem dalam pengelolaan persediaan itu udah efisien atau belum. Kadang kan di lapangan sukanya ada barang-barang yang di gudang ya, termasuknya itu ada yang tertimbun dan tidak terjual dalam waktu yang lama hingga rusak atau expired, atau penempatan barang yang mungkin belum optimal dari perusahaan. Terus metode kayak FIFO atau average yang diterapkan oleh perusahaan itu kan harusnya konsisten ya. Nah itu menjadi perannya audit juga untuk mengevaluasi, karena kan itu berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Jadi bukan cuma urusan gudang doang, tapi nyambung juga nantinya ke strategi bisnis secara keseluruhan nantinya. Jadi buat metode penilaiannya tuh juga perlu diaudit ya, Jung? Oke, jadi untuk metodenya pun kami juga melihat ya apakah perusahaan ini menggunakan metode-metode seperti halnya yang tertera FIFO ataupun metode LIFO dan juga metode average. Nah, dari ketiga metode tersebut kami juga perlu evaluasikan setiap metode pasti punya standar sendiri kan, sendiri. Jadi apakah nilainya memang sudah sesuai dengan yang diterapkan ataupun memang harga pokok penjualannya dan juga nanti nilai akhir persediaannya itu apakah sudah akurat, karena baik di FIFO, LIFO dan juga average itu kan butuh adanya adjustment apakah nanti barang keluar masuknya itu memang sudah sesuai yang dengan dicatat di laporan keuangan ataupun di sistemnya, apakah justru malah sebaliknya tidak sesuai yang dengan adanya di fixnya. Jadi kami perlu melihat barang keluar masuk dari yang mungkin dengan FIFO ataupun dengan LIFO dan juga nanti dengan average-nya seperti itu. Lalu untuk masalah risiko fraud itu menurut kalian gimana? Oke, kalau untuk fraud sendiri pasti kami juga melihat itu sangat tinggi, karena persediaan itu kan barang yang gampang diambil ataupun barang yang memang cukup liquid ya, karena keluar masuknya itu cepat, jadi agak susah untuk di tracking dan juga susah untuk dilihat ketersediaannya di gudang itu. Jadi bisa hari ini datang terus tiba-tiba besok udah keluar. Nah itu kan butuh keluar masuk atau pencatatan yang memang teliti dan juga akurat, karena yang namanya manipulasi atau fraud itu pasti ada, apalagi orang-orang yang megang langsung barangnya dan juga orang yang ada itu pasti mungkin ada semacam kerjasama terus karena mereka lihat ya, karena barang di gudang itu kadang-kadang bisa diakalin lah, dinaikin jumlahnya dan gitu, karena mereka yang paham di alur flow di gudangnya. Nah hal tersebut juga kami melihat adanya markup juga ya. Markup itu ya gampangnya kayak harga ataupun yang masuk di gudang itu dinaikin dan nanti kita laporannya itu justru malah di bawahnya itu kan justru nguntungin si pihak vendor sama yang megang di gudang. Nah itu kan juga melihat apakah persediaan ini memang adanya markup atau tidak, terus adanya pencurian ataupun fraud itu. Nah perlu adanya analisa lagi ya, analisa mendalam dari pihak kami untuk melihat adanya red flags tersebut ya, atau benang merahnya apakah memang adanya yang perlu analisis dan juga identifikasi lebih lanjut, yaitu dari segi dokumen ya, karena dokumen itu merupakan hal penting ya. Biasanya kan pasti dari pihak supplier atau vendor itu pasti mereka ngasih dokumen kayak surat perjalanan, terus juga kayak
surat penerimaan dan segala macam. Nah itu nanti perlu dilihat apakah memang sudah ada semua, apakah memang ada yang hilang, dan itu bisa sebagai barang bukti dan juga sebagai alat ukur lah apakah memang ini udah akurat. Dan yang terakhir mungkin bisa ini sih, wawancara ya dengan pihak karyawan yang memang langsung kerja di operasional di gudangnya, karena mereka kan yang paham dan juga pasti tahu lah harusnya yang mana yang ada, mana yang enggak, dan jumlahnya berapa, dan nilainya berapa, itu juga mereka harusnya paham kurang lebih seperti itu. Nah, makanya yang seperti aku jelasin tadi itu pentingnya pemisahan tugas antara yang nerima barang sama yang nge-input barang agar terjadi itu kontrol silang. Jadi misalnya ada kesalahan itu jadi lebih cepat ketahuan dan mengurangi resiko untuk memanipulasi data. Nah, melanjutkan tadi dari kata Junjung yang menyebutkan bahwa fraud kan bisa terjadi kapan aja ya. Jadi kami itu mengendalikannya melalui juga lewat audit internal. Jadi kita nggak cuma menunggu dari audit eksternal yang mana tuh datanya cuma setahun sekali, karena kan kita nggak mungkin nih nunggu akhir tahun yang mana nantinya pasti masalahnya akan menumpuk dan pasti akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Makanya audit internal ini kami jalankan secara rutin, bukan cuma menunggu auditor eksternal tadi. Nah, semakin cepat kita tahu apa yang mungkin nggak beres dari sistem tadi pergudangan dan persediaan itu, maka akan semakin cepat juga kami untuk menanganinya seperti itu. Kan ada kayak pepatah nih, lebih baik mencegah daripada memperbaiki seperti itu. Oke, cukup kompleks dan sangat jelas ya penjelasan dari teman-teman tadi. Nah, untuk Junjung boleh nggak sih sharing nih kepada kita dan teman-teman di rumah, kasus apa yang pernah kamu tangani? Oke, mungkin jadi aku sendiri sebagai tim auditor pernah menangani sebuah kasus yang mana pernah ada ini ya, kasus fraud ataupun kasus manufaktur, karena manufaktur itu kan perusahaan yang memang cukup kompleks dan dia dari barang baku terus barang sengaja dari barang dalam proses terus nanti masuk ke barang jadi, karena itu kan persediaannya itu pasti berubah-ubah kan, dalam artian bentuknya itu ya menyesuaikan lah gitu. Nah hal tersebut memang cukup gampang diakali di manufaktur, karena mereka barangnya ya pasti berubah dan nggak tetap gitu, dalam artian nggak yang perusahaan yang lain. Nah itu kami dari tim audit pernah menemukan ya adanya selisih ya antara yang kami stok outnem di gudangnya itu jumlahnya justru berbeda, agak jauh agak besar gitu nilainya dengan yang ada di sistem yang diinput oleh si pihak manajemen ataupun di bagian buku besar. Nah itu kami melihat berarti sesuatu ini ada yang janggal ataupun ada sesuatu yang memang perlu diteliti lebih lanjut. Waktu kami datang ke gudang ternyata pihak kepala gudang atau manajemen ini sendiri malah justru ketahuan dia ini menyembunyikan si persediaan yang hilang itu di tempat lain, tempat yang gudang yang memang nggak sering ditelusuri ataupun nggak sering di operasional itu agak jarang lah gitu. Nah berarti kan si pihak kepala gudangnya ini justru malah dia ngakalin agar buat keuntungan sendiri, karena itu kami menemukan hal tersebut dan ternyata dia tuh ngakalinnya dengan catatan yang tidak resmi. Jadi dokumen-dokumennya itu ternyata dipalsukan lah ataupun diganti dengan dokumen-dokumen yang sejenis tapi ternyata bukan dokumen aslinya. Nah hal tersebut tentu saja kami memberikan pandangan untuk resiko yang cukup tinggi pada si perusahaan tersebut. Oke, kayaknya masalah kayak gini tuh banyak gitu ya dialamin oleh perusahaan-perusahaan dan biasanya untuk dampaknya itu cukup fatal. Nah, dari hasil audit Mas Junjung sendiri, dampak untuk perusahaannya itu jadinya seperti apa? Oke, mungkin dampak yang paling ketara adalah karena persediaan yang harusnya masuk dan juga diproses untuk operasional bisnis mereka, tapi ternyata malah diambil oleh sebagian atau segelintir oknum yang ternyata mereka harusnya bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Ya mungkin dampak paling gedenya paling besar adalah perusahaan itu ya rugi ya, dalam artian sedianya itu yang katakanlah mungkin nih harusnya senilai 100M, ternyata diambil terus kepala gudang yang tadi aku bilang katakanlah diambil 30M, itu kan udah gede kan nilainya kan, berarti udah minus 30% lebih kan, plus 30M. Nah itu kan krusial, harusnya yang bisa di 30M itu bisa menghasilkan berapa barang ataupun meningkatkan berapa penjualan, tapi malah diambil. Nah dampaknya ya bisa menurunkan terhadap kinerja keuangan operasional mereka, jadi
mungkin labanya bisa menurun ataupun bahkan rugi yang paling parah gitu. Dan hal tersebut tidak hanya merugikan dari operasional mereka, tapi juga merugikan dari sisi reputasi ataupun kepercayaan dari pihak ataupun para orang-orang yang memang bekerja di situ maupun orang-orang yang ada pihak eksternal ya. Dan apa ya, karena ruginya itu ataupun ketahuannya itu baru saat kami datang ataupun saat kami mengaudit, nah hal tersebut mungkin perlu perlu diteliti lebih lanjut, dan kami menyarankan bahwasanya sistem kontrol internal itu perlu dijaga dengan baik ya oleh perusahaan dan pihak manajemennya agar tidak terjadi hal serupa, dan mungkin bisa diantisipasi dengan seperti halnya mungkin adanya barcode untuk orang-orang yang bisa mengakses terhadap akses gudang ataupun akses persediaan, dan juga mungkin adanya kontrol ya terhadap lokasi yang ketat. Jadi lokasi-lokasi itu harus ditentukan ini barang ini masuk ke gudang ini, dan di gudang ini ternyata barangnya tuh jumlahnya berapa, nilainya berapa, ditaruh di bagian section mana, atau di bagian section A gudang untuk barang-barang yang memang cukup liquid atau barang-barang yang susah untuk liquid. Nah itu mungkin bisa diakalin dari manajemennya agar kami juga bisa lebih gampang dan juga tidak adanya misleading seperti itu lagi. Nah, dari kasus-kasus yang udah Junjung jelasin itu, saya itu jadi belajar untuk pentingnya pelatihan karyawan dan integritas teknologi yang sekarang. Sekarang di perusahaan kami itu sudah menggunakan WMS agar semua prosesnya itu lebih terintegrasi, dan penerimaan barang serta pengiriman barang itu bisa mengurangi kesalahan yang mungkin bisa terjadi. Iya betul, jadi kayak kita menekankan atau membuat sebuah sistem untuk menekankan transparansi dan juga bagaimana teknologi itu bisa menjadi sarana gitu bagi manajemen untuk memberikan gambaran terkait stok yang mana itu bisa diakses secara real time seperti itu. Jadi bukan cuma buat laporan keuangan aja, tapi juga bisa membantu manajemen ambil keputusan cepat dan tepat. Misalnya nih, kalau ada barang tertentu mulai menipis atau malah menumpuk di gudang, itu bisa segera dilakukan evaluasi, nggak perlu tunggu akhir bulan baru dilakukan evaluasi seperti itu. Oke, daging banget ya pembahasan kita pada hari ini, apalagi kita ini ditemenin oleh narasumber yang tentunya udah sangat kompeten di bidangnya. Nah mungkin nih sebelum penutup, boleh nggak sih dari masing-masing kalian memberikan satu kalimat tentang pentingnya audit persediaan? Untuk aku sendiri, audit itu membuat gudang lebih tertib dan profesional. Oke, ini dari aku, audit itu bukan sekedar alat pemeriksaan ya, tapi juga sebagai alat pengendalian risiko bagi sebuah perusahaan. Oke, kalau dari aku, audit itu mendukung efisiensi dan juga transparansi dalam operasional perusahaan. Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Ada Febri, Junjung, Kiki yang udah berkenan hadir sebagai narasumber pada podcast kali ini. Nah, buat kalian yang dengerin podcast ini dari rumah atau dari manapun, jangan lupa untuk selalu jaga stok barang di gudang kalian, dan pastinya jaga juga kepercayaan konsumen kalian. Oke, sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. Dadah.